Jangan pernah kita berpikir bahwa hidup itu gak dijamin rezeki. Kurang rezeki itu mustahil. Karena yang paling dasar yang dijaminkan oleh Allah cukup. Jika ada orang yang merasakan kurang, itu berarti orang yang tidak pernah merasa cukup. Itu problemnya. Ya boleh jadi, maaf, bukan karena nggak cukupnya, karena dia mengejar satu beban yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, atau mengejar sesuatu di luar asas kecukupannya. Itu persoalannya. Ya kalau dia mau naik, nanti ada lagi tahapannya. Tapi Allah jamin sepanjang Anda gunakan pasti cukup. Kalau kamu ingin naik level dari ini, dari cukup naik level kedua, maka diberikan lagi secara indah oleh Al-Quran. Ini caranya. Kalau kamu ingin naik level, begini caranya. Sehingga tetap setiap level itu sesuai dengan kecukupan perjalanan hidupnya sampai ia pulang. Dan apa hukum meninggalkan sholat wajib? Karena saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali orang meremehkan dosa ini. Baik, apakah dosa besar atau kecil? Dosa besar. Meninggalkan sholat hukumnya dosa. Dan dosa besar, apalagi sholat wajib. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar. Awas, hati-hati, lihat baik-baik. Orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Quran. Tempatnya neraka jahanam. Apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Gak ada alasan gak bisa ibadah. Anda kerja di mana? Anda mengatakan gak bisa sholat di sini, mustahil. Tempatnya bisa, andanya mungkin yang gak sholat. Anda tidak harus menunggu ada musola di kantor, karena space kantor itu masih dimungkinkan untuk sujud. Apa nggak mungkin di situ berpikir, kok bisa mencari dunia bisa nyaman, untuk ibadah nggak nyaman, padahal Anda pulang kepada Allah tuh pengen nyaman. Anda sampai hari ini diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dunia sukses, kendaraan bagus, motor luar biasa, mobilnya luar biasa, rumah mewah, kerja ada AC-nya, sekolahnya begitu luar biasa, akses semua bisa didapatkan, handphonenya bisa digunakan untuk merekam. Dengan usia dan fasilitas yang luar biasa, sampai detik ini masih belum punya waktu untuk sekedar membaca Al-Quran. Mana bakalnya untuk dibawa pulang? Problem orang sekarang ingin diselesaikan oleh Allah, tapi curhatnya ke manusia. Bikin status di media sosial kan, minta diaminkan lagi. Tapi pengen dijawabnya oleh Allah, sedangkan Allah sedang memberikan fasilitas dan caranya. Kalau seseorang menjalani kehidupan di bumi tidak ingin ada ujian, tidak ingin ada tantangan, itu mustahil. Mustahil. Bersamaan dia hidup, bersamaan itu pula dia akan diuji. Karena ujian datang untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan ingin membebani. Ilmu itu kalau nggak diuji, nggak akan pernah naik kelas. Gitu. Ilmu kalau nggak diuji, nggak akan kelihatan kualitas. Karena itu datang ujian untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan menaikkan derajat. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya nggak sholat-sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Gak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf. Jangan kamu nggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Nah, itu nggak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah Ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah Ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita ada cocok itu ya enteng saja. Nih kalimat mahal ya, Anda boleh catat ini. Mau bikin status juga silakan, terserah. Tapi yang penting status kita di hadapan Allah. Ada satu kalimat yang sangat mahal, yang kalau kita punya ini, tentram kehidupan dunia. Kalimatnya singkat, cuma 3 kata. Aku punya Allah. Itu. Aku punya Allah. Ini kalimat yang mahal, yang jarang dimiliki sampai hari ini. Kenapa engkau begitu tegar, padahal masalah rumah tangga kamu itu begitu pelik? Aku punya Allah. Aku yakin Allah pasti akan berikan solusi. Kamu kok kelihatannya biasa-biasa saja sih? Padahal kan kemarin pekerjaan kamu gagal. Aku punya Allah. Allah sudah ngatur rizki. Rizki aku sudah Allah tetapkan. Aku punya Allah. Kalimat ini yang mahal sekarang. Bilal itu saat dicambuk, suasananya terik, ditimpa
setimpa batu yang sudah dipanaskan. Ketika dicambuk sekali, kalimatnya irtad, murtad kamu. Jawabannya Allah, aku punya Allah. Saya tanya pada Anda, kalimat ini muncul nggak dalam setiap situasi? Nah, mungkin itu yang menyebabkan sering ada kegamangan, kegelisahan, pesimis, jatuh terlampau dalam. Kan punya Allah.